RS3 TV. RS3 TV ya. Kembali di lagi. Cabol, Candaan bola. Oke bang, Oke Mang. Timnas. Timnas. gue bertanya nih. Gue jawab nih. Kita nggak usah jauh-jauh ngebahas ke Eropa kemana-mana nih bang. Kita Iya. coba bahas timnas Indonesia yang tidak lolos. Tidak lolos ya. Iyalah, Piala Dunia lolos nggak? Piala Dunia ya. Lolos Kecil ke ininya karena ditentukan sama negara lain. Iya, lu harus apa? Meksiko kalau nggak salah ya. Ya Meksiko sama Korea. Korea Tentunya. Kalau mereka imbang aja kita lolos ya. Nah, kalau mereka berdua imbang tuh kita keempat lolos tuh. Karena sebelumnya kan ada Uzbek tuh udah masuk ke situ tuh ke mana? Ke yang lolos 16 besar. 16 besar. Apa yang dibahas dulu nih? Aduh, jadi kelihatan banget ya untuk timnas Indonesia yang U17 dulu nih bang. U17 ini kan apa ya? Bagusnya kayaknya pertandingan pertama doang tuh bang. Ya sebenarnya pertama juga nggak bagus sih. Ya tapi dibanding kedua dan ketiga lah. Sebenarnya kalau dari pertandingan ya match pertama Atau juga, terlalu berlebihan ngomong nggak bagus bang dengan seusia mereka. iya mungkin ya apa ya terlalu berlebihan juga apa terlalu ini, tapi negara-negara lain bisa kan. Nah itu maksud gue. Ini Tapi gini, sebelum kita membuli negara kita nih, anjay. jangan salah, Korea juga ancur-ancuran nih, yang peringkat keberapa di dunia kan puluhan. Tapi mereka pun U17-nya Jepang juga nggak bagus amat. Jepang nih salah satu ke peringkat ketiga terbaik juga yang lolosnya, bukan karena ini gitu. Bukan kan. karena Ya, dapat juara betul, grup ya. karena dia dapat 3 poin itu kalau Jepang gitu. Kemudian kalau Korsel lebih parah lagi, 0 poin sampai sekarang belum dapat poin. Jadi ketika poinnya apa namanya Misalkan nanti dia bisa imbang, 3 bisa menang tuh karena lawannya lumayan mudah. Burkina Faso. Kalau Meksiko Ya kali ya. ya kali Meksiko Selandia Baru. Nah itu kan lawan-lawan yang ringan semua gitu kan, lawan-lawan yang mudah yang sekiranya jangankan Korsel, jangankan Meksiko, Indonesia pun mungkin bisa menang banyak dengan Selandia Baru atau mungkin Burkina Faso tersebut gitu kan. Nah ya, yang jadi masalah itu, jadi kalau mereka nanti masing-masing dapat 3 poin berarti Indonesia ya goodbye dengan poin tersebut. Nah makanya cuma 2 poin. Tapi di luar dari itu ya perlu kita apresiasi untuk perjuangan timnas yang memang harus hanya beberapa bulan dikumpulkan, diseleksi, bahkan ada pemain diaspora juga. Ya. Welbert dan si Amar gitu kan. Amar Dikik ya itu salah satunya. Jidabin itu apa? Jidabin diaspora nggak? Diaspora juga ya di Jidabin ya. Iya, diaspora juga tuh Jidabin sebagai playmakernya gelandang timnas U17 ya. Nah, ini bagus itu. Karena bapaknya orang Korea ternyata. Bapaknya orang Korea. Kalau Welber tuh dari Jerman, masih Amar. Enggak. Amar juga sama. Enggak, Welber dari Brazil Ya? Ya, Sao Paulo dia. Oh, Sao Paulo ya. Iya, dulu bapaknya, jadi Welber itu bapaknya main di Persiba. Oh, iya. Dulunya. Bener. Nah, dia nikah sama orang sini. Lalu setelah pensiun atau apa, dia dibawa ke Brazil. Jadi dia sekarang di Brazil U17. Nah, gitu ya. Iya. Katanya ditawar sama klub Indonesia, Bang. Siapa? Ya? Welber. Iya. Ya kalau memang masih bisa di Sao Paulo ya. Ngapain ke Indonesia? Ngapain lagi ke Indonesia kan? Iya, sekiranya gajinya cukup di sana, bahagia di sana, ngapain main di sini? Iya. Nggak ada kelanjutan lu. Karena kan nanti bisa berkembang lagi, mungkin bisa dipantau oleh Barcelona ataupun Madrid. Biasanya kan Madrid hobi tuh memantau pemain-pemain Brazil atau Barcelona. Mereka saingan kan biasanya. Iya. Nah, kembali lagi nih. Jadi dari waktu yang sangat singkat, hanya 2 bulan 3 bulan, berbeda dengan timnas negara lain yang memang mereka dari kualifikasi dari awal, dibentuknya dari awal, mungkin dikumpulkannya mungkin dari setahun kebelakangan kemarin gitu kan.
sementara kita baru hanya 2 bulan kebelakangan ini atau 3 bulan. Gara-gara gagal U20 ya? Iya, gara-gara U20-nya gagal, akhirnya kita dikasih reward, dikasih hiburan untuk U17 tahun untuk menyelenggarakan. Jadi kalau dari segi waktu dan kurangnya training center atau kurangnya menjaga kekompakan ya, ini ya luar biasa lah. 2 poin ini sangat luar biasa juga, walaupun memang dari awal ketika lawan Ekuador pernah kita sampaikan juga keteteran timnas itu di segi fisik ya. Untuk maintenance maintenance udah kayak mesin lu. Iyalah, maintenance tenaganya kan kapan harus lari, kapan ini kan itu sebagai maintenance ketika main bola, kapan harus ngoper, itu kan keputusan-keputusan itu yang memang harus harus diperhatikan oleh para pelatih di situ gitu kan. Nah, fisiknya kan kemarin yang kedodoran menit ke 60 sampai 70 sampai selesai itu pada pucat semua, walaupun hasilnya memuaskan untuk kita gitu kan, imbang lawan peringkat terbaik kedua di CONMEBOL gitu kan, yaitu Ekuador. Seperti itu, iya kan, secara tidak langsung. Kemudian yang lawan berikutnya juga, nah ini yang disayangkan tuh harusnya menang nih lawan Panama nih. Tapi ini kan aman kalau menang aman, otomatis mungkin bisa kita lolos langsung ke ketiga terbaik lah gitu kan, seperti Jepang nasibnya yang otomatis juga gitu kan, walaupun peringkatnya ketiga di timnya atau di grupnya. Jadi untuk timnas ya lagi-lagi gitu kan, harusnya lawan Panama ini menang, malah buruk gitu kan di match awalnya. Bagusnya itu di babak kedua gitu kan, sehingga bisa menyamakan kedudukan dan menciptakan gol gitu kan. Dan ya sisanya salahnya juga tidak bisa menambah gol lagi, sehingga ya udah hasilnya seperti itu 1-1. Kemudian lawan Meksiko kemarin, ini menjanjikan juga nih gol awalnya. Gue mencatat tuh dari menit awal sampai ke 5 itu kurang lebih Indonesia high pressure banget gitu kan. Maroko seperti didikte lah secara tanda kutip ya dari segi permainan. 1-2-nya jalan, terobosannya jalan, mentalnya Indonesia itu sangat luar biasa lawan Maroko. Mungkin mereka yakin menang gitu kan, atau imbang lah minimal, paling nggak imbang gitu kan. Cuman memang gitu kan, lagi-lagi mungkin si pelatih Maroko juga udah mengawasi gitu kan, udah memperhatikan apa kelemahan dari timnas Indonesia, yaitu di sayap. Back-backnya Indonesia itu back sayapnya ini tidak bisa mengcover crossing yang diberikan oleh tim lain atau lawannya. Sebelumnya mungkin Ekuador yang kedodoran juga tidak bisa memotong umpan dari dari sayap-sayapnya Ekuador gitu, back-backnya Indonesia tersebut gitu. Kemudian dihukum oleh Maroko ya. Iya, dihukum oleh Maroko. Maroko udah mempelajari itu karena luas banget gitu kan, dan mereka memanfaatkan lebar lapangan, kemudian crossing, dan itu back sayapnya kayak Welber sama si Rizar ini di kiri kanannya tidak bisa memotong umpan atau crossingan tersebut, dan back si Iqbal sama Zaki pun tidak bisa menghentikan itu. Ya sudah lah. Seperti itu. Walaupun kipernya bagus, ya tetap kebobolan gitu kan. Kalau memang crossing seperti itu ya sangat luar biasa juga gitu kalau Maroko. Makanya yang membuat down itu mungkin ketika diberikan penalti ini Maroko gitu kan. Karena kan itu gol pertama itu dari penalti ya, pelanggaran yang memang masih debatable apakah pelanggaran yang memang seharusnya diberikan penalti. Yang disayangkan mungkin oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia atau timnas khususnya untuk U17 tahun kemarin, tidak adanya peninjauan untuk VAR. Harusnya kan ditinjau pakai VAR dulu tuh, wasit melihat dulu nih apakah layak diberikan penalti atau enggak gitu kan untuk pelanggaran kepada pemain Maroko. Sedangkan kita pun ada di babak kedua kan, ketika serangan balik ada handball. Nah itu debatable juga kan, harusnya kita mendapatkan penalti gitu kan. Cuman mereka ketika mengecek VAR
mungkin ada analisis dari VAR bahwa bolanya itu tidak kena pinggang dulu, tidak langsung kena tangan seperti itu. Itu yang disesalkan oleh kita sebagai pencinta sepak bola. Jadi gitu kan. Secara tidak langsung meruntuhkan mental mereka ya. Nah itu karena ketika posisi udah 2-1, betul. Harusnya mungkin harapannya mendapatkan penalti. Iya. Setidaknya 2-2 mungkin akan lebih seru. Ternyata malah kebobolan lagi. Betul, seperti itu yang membuat down para pemain timnas Indonesia. Oke lah, tapi setidaknya kita ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain U17 dan para pelatih ini telah berjuang. Setidaknya kita tidak Ya setidaknya kita bisa tahu gambaran kedepannya untuk timnas yang jadi harus di-maintain nih, harus di-maintain nih gitu kan. Bisa jadi penerus Asnawi dan kawan-kawan kedepannya ya. Betul. Karena kan pemain-pemain timnas kita sekarang udah muda-muda, jadi tidak menutup kemungkinan kayak Arhan Kakak bisa naik kelas, terus siapa namanya Iqbal kan banyak juga Sultan Zaki dan Rizky Rizal, kemudian Welber mungkin bisa dicoba. Iya, kan tidak menutup kemungkinan jadi kedepannya di-maintain supaya jadi kehidupannya baiklah, tidak karirnya khususnya karirnya untuk persepak bolaan di Indonesia tetap ada, dan apalagi bisa berbicara nanti di dunia gitu kan. Jangan sampai kayak seniornya gitu. Seniornya udah lewat U20 udah selesai. Pada loyok semua. Oke lah ya. Itu untuk timnas U17 kita ucapkan selamat apapun hasilnya, lolos atau tidak. Ya Ya yang terbaik aja nanti ke depannya. Jangan patah arang. Kegagalan di hari ini kan belum tentu berhasil di berikutnya. Betul. Jadi gimana dong? Iyalah, kalau yang sekarang kegagalan hari ini belum tentu berhasil yang akan datang. Betul. Jadi gagal terus dong. Ya dari satu kegagalan itu pasti ada sesuatu yang berhasil juga. Kan nggak mungkin buah pun nggak semuanya busuk juga kan. Pasti ada buah juga. Kalau busuk terlalu matang. Betul. Mungkin manis atau enggak bang. Nah begitulah. Ada yang asam ada yang manis. Nah itulah kehidupan. Oke ya terimain aja ya. Oke, sama halnya nih bang untuk tapi sih gue sebenarnya kalau untuk U17 tidak terlalu menunggu-nunggu. Yang jujur yang gue tunggu itu sebenarnya senior ya. Timnas senior. Tapi luar biasa nih timnas senior. Iya, badai gurun pasir meluluh lantahkan. Iya. Bukan. Jadi gue juga kayaknya kan terakhir dibantai juga sama Thailand ya terakhir ya. Yang 4-0. Iya kalau tidak salah udah lama deh kalau tidak setidaknya salah. 2021 itu terakhir ya. Iya. Seingat gue ya. Waktu era Sintayong waktu pertama-tama awal-awal melatih kalau tidak salah itu yang dibantai. Tapi sekarang sih kalau mungkin ngomong masalah bangga, gue sih ya setidaknya lebih bangga kalah sih sama-sama. Cuman maksud gue nggak lebih juga. Bukan, maksudnya nggak banyak juga. Tetap kalah gitu. Ujung-ujungnya kalah. Cuman setidaknya lu dibantainya sama Irak gitu loh. Yang secara peringkat ya emang lebih bagus lah. Meskipun mereka cuma 4 shot on target dan semuanya jadi gol. Itu mah kebodohan lu aja itu mah. Enggak, itu kipernya lu kali nggak lihat. Enggak emang. Itu kalau yang gue perhatikan dari siaran yang gue dengarkan memang kekurangan komunikasi. Jadi ketika gol yang pertama itu ada kesalahan kalau tidak salah ya antara Mark Klok itu kan, Mark Klok dan Asnawi itu, jadi telah turun. Terus yang kedua, dan ini untuk yang gol yang kedua itu kurangnya komunikasi ini nih, siapa namanya, si Sandi sama si kipernya siapa? Nadeo. Iya, jadi maksudnya dia mau buang tuh si bola itu, tapi salah buangnya ke gawang sendiri, bang. Oh, Jordi Amat bukan Sandi. Sorry, iya, Sandi nggak main. Iya, nggak main Sandi. Iya. Sorry Sandi, disalahin Magung. Maaf ya. Tapi memang itu luar biasa. Timnas sebenarnya bisa mampu merubah di 10 menit terakhir dan akhirnya kan dapat gol ya. Betul. 1 gol itu luar biasa. Cuman setelah itu kok. Nah itu dikira ini sama case-nya sama dengan junior nih. Kirain gue udah ya imbang lah 2-2 nih bentar lagi. Ya kalaupun 2-1 nggak apa-apa bang. Kalah 2-1 juga. Iya lah. Atau 3-1 lah. 3-1. Enggak lah. Kalau menurut gue sih 2-1 udah layak cukup lah ya. Cukup lah. Iya. Gitu kalau 5-1 itu kegedean. Bukan apa-apa. Kegedean. Nggak muat di kantongnya.
Terlalu banyak. Tapi ya itulah. Jadi Sintayong harus tahu, Erick Thohir pun harus tahu, uji coba jangan selalu di Indonesia lah. Betul. Jadi setidaknya mentalnya Bener. supaya terbangun lebih bagus karena suka atau tidak suka kita akan bermain 2 away nih. Iya betul. Ya. Belum tentu loh menang loh lawan Filipina. Lawan Filipina belum tentu menang karena makanya kita akan away langsung ke Filipina nanti tanggal 21 ya. Iya. Betul, langsung di Filipina nih. Dan mudah-mudahan sih memang bisa dapat hasil yang baik dan golnya bisa lebih banyak gitu, minimal 6 lah, ngalahin Irak ke gawang kita gitu maksud gue. Dan nutupin ininya ya. Iya, nutupin karena kan nanti akan diadu tuh selisih golnya dan lain-lain tuh akan diadu biasanya. Bener gitu, harus menang gede tuh. Harus banyak tuh lawan Filipina. Ini salah satu harus dimanfaatkan menjadi salah satu lumbung gol gitu. Tapi gue perhatiin yang AFF kemarin aja kita susah payah lawan Filipina. Ya kan itu harapan kita untuk yang makanya harusnya menang lebih dari maksud itu. Gue tuh betul harapan gede, cuman menilik ke belakang kayaknya udah mulai susah menang. Berarti kalau gimana kalau susah? Berarti harus kerja ekstra para pemainnya. Komunikasinya harus dibangun, jangan sampai seperti melawan Irak ada yang males-malesan juga. Bola tuh harusnya bisa di sliding tackle atau dibuang secara sliding. Pegang aja nggak apa-apa sih. Kalau nggak dibuang aja lah, kalau nggak dipegang juga nggak apa-apa kan, handsball sekalian. Iya. Gitu kan belum, kalau penalti belum tentu masuk juga. Iya, sepatutnya Nadeo-nya bisa nebis kan dibandingkan ini. Masa 4 shot on target 4-4-nya jadi gol, nggak ada save sama sekali. Kebanyakan ngopi di gawang. Ya itulah pembelajaran ya buat Sintayong dan kawan-kawan. Harus lebih gimana lagi untuk karena melamunya. ini pun untuk menentukan karir Sintayong juga. Tapi nih. Tapi berasa banget nggak ada Marcelo ini, Bang. Ya itu kan bukan nggak mesti ketergantungan seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya. Tapi memang faktanya belum ada penggantinya. Iya, tapi kan jangan ketergantungan maksud gue kan. Tapi belum ada. Jangan ketergantungan seperti itu. Mungkin ada, cuman nggak sempat dipanggil aja. Anjir nggak sempat. Gua rasa mungkin ada. Bahasa lu nggak sempat dipanggil. Mungkin kualitasnya nggak sama, mah iya. Bukan nggak sama. Sintayongnya nggak bisa membedakan kualitas sama-sama. Gue menghibur juniornya kan. Anjay. Siapa tuh Arhan Fikri kemarin dipanggil nggak sih? Ada nggak dimainin kan? Enggak. Belum Iya, nah itu nggak dimainin, seru siapa nggak dimainin. Nah itu harus dicoba. Main cuy. Main. Arhan Fikri main. Main ya. Iya. Soalnya ganti si itu kan cedera. Siapa tuh? Ganti Dimas itu. Yang ini Dimas ya, ini ya. Nah ini nih. Nah itu. Kita striker kurang lagi nih goal getternya. Enggak lah, ada Ramadan Sananta lah. Iya, harusnya Ramadan Sananta bisa mengcover Dimas. Nah, ini nih nanti nih. Bener sih kalau gue harapannya Filipina itu dapat 6 poin gue. Itu harga mati tuh. Betul. Filipina 6 poin, terus Vietnam 6 poin. Iya, harga mati kan? Harga mati itu. Iya, kalau lu mau lolos. Iya. Irak tuh udahlah gitu kan. Udah, calculated loss. Ya kalau misalnya sesuai dengan prediksi kita sebelumnya, kita kan bisa mendapatkan 1 poin dengan Irak. Ya wajar, nanti mungkin bisa dapat 1 poin di sini. Bisa di sini bisa. Gitu kan. Ya siapa tahu komunikasinya lebih bagus, lebih mengalir karena mereka akan kan pemainnya belum tentu dia juga nanti. Sampai dia kan tanding sampai tahun kapan sih? Sampai bulan apa sih? Sampai Juni itu kan masih banyak kemungkinan. Enggak, ini yang 4 tim ini sampai Juni itu kualifikasinya. Ini November. Lama banget Maret, Juni. Ya emang kayak gitu. Jadi ngisi-ngisi di FIFA Matchday. Jadi agenda FIFA Matchday itu digunakan untuk kualifikasi. Iya. Itu. Ya mungkin nanti para pemain kedepannya mungkin ketika di Juni ya ada pemain bintang tiba-tiba. Di Maret dulu dong. Iya, Maret, Juni. Maret lawan Vietnam soalnya. Vietnam ya. 2 kali. Ya siapa tahu sih Tambohongnya mungkin cedera gitu pemain Vietnam. Tambohong. Iya. Suka bohong. atau lah Kuncai. Nguyen Van Kuyet. Nguyen Van Kuyet tuh yang pemainnya kasar banget. Fantung gitu kan. Aneh karena siapa tahu pemainnya pada cedera gitu kan, nah imbas ya siapa tahu mungkin ada peluru nyasar gitu kan. Ini mulai halu.
Tapi ya sudah lah ya. Udahlah. Untuk timnas dua-duanya lupakan match tadi malam dan fokus ke match di tanggal 21 dan perbaiki komunikasi dari kita ya. Kalau ini sampai kalah juga mah udah. Ya udahlah kibarin bendera putih aja kalau ini kalah mah. Lo lupakan aja untuk lolos ya. Ya untuk lolos. Ya maksudnya kalau udah kalah 2 kali kan repot juga, Bang. Ya repot lah, apalagi lawan Filipina udah kalah, aduh. Ya, repot juga. Lu mau ngambil poin dari mana? Mau ngambil poin dari mana? Contoh misalnya kalah tipis 1-0 aja lawan Filipina. Masa 7 gol sendiri? 6 gol dikit. Kalau gue sih bukan masa 1-0, berapapun kalahnya. Iya. Mau 5-4 kayak mau berapa, tapi kalau ujung-ujungnya kalah mah ya iya, harus menang 6-0. Walaupun ini ya udahlah gitu. Harapannya terbaik aja untuk timnas ya. Oke ya. Untuk junior sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul. Selamat, ini bukan bukan sesuatu yang jelek, bukan yang harus bukan harus disesalkan, lu harus berkembang lah. Nah, ini sebagai pelajaran saja. Dan untuk senior juga jangan merasa senior, ternyata lu bukan senior juga kalau segi permainan kan. Gitu kan. Jadi senior sama junior kan sama aja pada dasarnya ketika di lapangan. Kalah-kalah juga. Harusnya kan senior bisa memberikan hasil yang berbeda, contoh yang berbeda. Paling tidak ke pecinta sepak bola di Indonesia. Betul. Memberikan semangat. Kita sebagai kita harus membayar lunas kekalahan adik-adik kita. Betul. Maka kita harus imbang di Irak. Iya. Imbang aja kan seneng kita. Iya kok. Ya, makanya mentalnya harus siap gitu kan. Karena betul banyakin pertandingan persahabatan di negara luar. Iyalah, agar mentalnya terbangun. Bayangin aja kemarin aja Irak tuh menteri apapun hadir di stadionnya untuk melihat Irak kualifikasi, padahal sebelumnya nggak pernah nonton itu, nggak pernah suka sepak bola juga. Itu dari perdana menterinya, dari menterinya, bahkan dari mungkin selir-selirnya pada datang itu nonton timnas gitu kan. Sangat luar biasa. 65.000 ya. Betul, 65.000 full tuh. Full seperti itu. Full. Nah. Oke Bang ya. Oke. Nanti untuk Eropa kita bahas di video kita berikutnya karena belum main nih untuk kualifikasi atau FIFA Matchday-nya. Dan ya kita sudahi dulu pembicaraan kita. Sehat-sehat ya Bang ya. Sehat. Ya. Jangan lupa subscribe, komen juga tuh. Ya. Terima kasih yang udah komen. Terima kasih ya. Terima kasih untuk yang sudah banyakin dong. Sorry kalau kita belum bisa memberikan reward apapun. Terima kasih dulu dah. Dan informasi yang mungkin menurut kalian kurang begitu manfaat ya tonton aja lah, nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin pengen menambahkan bisa di komen. Sehat selalu ya Bang. Sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur.